Pada September 2025, sebuah peristiwa di perairan Maluku mengubah sejarah Angkatan Laut Dunia. Kapal induk bertenaga nuklir terbaru Prancis tiba-tiba menghadapi krisis teknis, dan seorang laksamana veteran yang penuh harga diri harus membuat pilihan yang tak pernah terbayangkan. Yang bisa diandalkannya pada akhirnya adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang selama ini diabaikannya. Bagaimana nasib harga diri Prancis, dan perubahan mengejutkan apa yang dibawa peristiwa ini pada kancah Angkatan Laut Dunia? Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan mengetahui siapa penguasa baru lautan abad ke-21. Halo, saya Jean-Luc Moreau, seorang laksamana yang telah mengabdi 30 tahun di Angkatan Laut Prancis dan saat ini menjabat sebagai Komandan Utama Kapal Induk Generasi Baru Prancis. Pada tanggal 15 September 2025, pukul 6.30 pagi, cakrawala perairan Maluku berwarna merah. Saya berdiri di anjungan kapal, memandangi kapal induk terbaru kebanggaan kami, FS Charlemagne. Benteng baja raksasa ini bukan sekadar kapal perang. Ini adalah puncak kemampuan teknologi Angkatan Laut Prancis dan kebanggaan seluruh Eropa. Setelah berhasil memimpin Perang Teluk dan Operasi Mediterania, saya mendapat julukan Rubah Atlantik, dan misi kali ini memiliki makna khusus bagi saya. Ini adalah latihan pelayaran untuk menunjukkan prestis Angkatan Laut Prancis di perairan Asia Tenggara. Sejujurnya, saya menganggap Angkatan Laut di wilayah ini bahkan tidak menyamai kaki Angkatan Laut negara-negara kuat Eropa seperti kami. Ciri paling inovatif dari FS Charlemagne adalah sistem propulsi listrik tercanggih di dunia. Sistem baterai nikel kobalt berkapasitas besar yang dipasang bersama sistem reaktor nuklir yang sudah ada meningkatkan efisiensi bahan bakar sebesar 35% dan secara drastis mengurangi kebisingan. Markas Besar Angkatan Laut di Paris, bahkan Markas Besar NATO, memperhatikan teknologi ini. Pukul 10 pagi, tes kinerja sistem baterai dimulai. Monitor yang terpasang di seluruh kapal menampilkan suhu dan nilai output sel baterai secara real-time. Semuanya sempurna. Setidaknya selama 2 jam pertama. Pukul 12.15 siang, alarm peringatan pertama berbunyi dari ruang mesin. Laksamana, terdeteksi kenaikan suhu di area baterai nomor 3. Ada sedikit ketegangan dalam suara kepala mesin, tapi saya tidak terlalu khawatir. Teknologi baru selalu memiliki masalah kecil. Namun situasi mulai memburuk dengan cepat. Dalam 30 menit, suhu area nomor 3 melampaui 65 derajat, dan 1 jam kemudian mencapai 75 derajat. Yang lebih serius, sel-sel baterai di sekitarnya juga mulai mengalami kenaikan suhu secara berantai. Pukul 2 siang, rapat darurat diadakan. Kepala mesin melaporkan dengan ekspresi muram. Laksamana, dengan laju kenaikan suhu saat ini diperkirakan akan melampaui 80 derajat dalam 6 jam. Jika melampaui 80 derajat, risiko ledakan baterai akan meningkat drastis. Saya merasakan kepala saya menjadi putih seketika. Ledakan baterai. Ini bukan hanya masalah kehilangan satu kapal perang. Ini berarti 4.000 awak kapal dalam bahaya, dan kehormatan Angkatan Laut Prancis akan jatuh ke titik terendah. Pukul 4 sore, komunikasi darurat masuk dari Markas Besar Angkatan Laut di Paris. Laksamana Moreau, laporkan situasi segera. Itu suara Menteri Pertahanan. Dengan suara gemetar, saya menjelaskan situasi saat ini. Menteri, suhu baterai saat ini telah naik hingga 78 derajat. Kami mengaktifkan semua sistem pendingin, tapi efeknya terbatas. Jawaban Menteri dingin. Laksamana, Anda tahu jika kapal induk ini runtuh, kehormatan Prancis akan berakhir. Anda harus menyelesaikan krisis ini dengan cara apapun. Pukul 6 sore, suhu baterai mencatat 82 derajat. Alarm darurat terus berbunyi di ruang mesin, dan kegelisahan jelas terlihat di wajah awak kapal. Saya berdiri di anjungan kapal, memandangi perairan Maluku yang diwarnai matahari terbenam dan berpikir. Dalam 30 tahun karier Angkatan Laut, ini adalah situasi paling putus asa yang pernah saya alami. Saat itulah terjadi. Seorang operator radio berlari tergesa-gesa dan melaporkan. Laksamana, ada komunikasi darurat dari Angkatan Laut Indonesia. Mereka mengatakan mengetahui situasi kami dan menawarkan bantuan.
Saya terheran seketika. Angkatan Laut Indonesia? Apakah mereka bisa membantu Angkatan Laut Prancis? Tapi termometer baterai masih menunjuk ke angka berbahaya, dan tidak ada pilihan lain yang terlihat. Pukul 10 malam, suhu baterai mencapai 85 derajat. Kepala mesin mengatakan tidak bisa menunggu lagi dan menyarankan penutupan sistem darurat. Tapi itu berarti penghentian latihan, dan di depan mata dunia yang menyaksikan, Angkatan Laut Prancis mengakui kegagalan teknis. Saya terlarut dalam pemikiran mendalam. Saya tidak bisa membahayakan awak kapal demi menjaga harga diri, tapi saya juga tidak bisa meninggalkan latihan secara memalukan seperti ini. Saat itulah komunikasi dari Angkatan Laut Indonesia masuk lagi. Charlemagne, ini adalah Institut Penelitian Teknologi Angkatan Laut Indonesia. Kami dapat memberikan dukungan teknis untuk masalah overheat baterai Anda. Saya ragu sejenak. Meminta bantuan Indonesia adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan dalam 30 tahun karier Angkatan Laut saya. Saya yang dijuluki Rubah Atlantik, meminta bantuan kepada Angkatan Laut Asia Tenggara. Sambil menunggu di ruang komunikasi, saya mengenang masa lalu. Ketika meraih kemenangan sempurna melawan Angkatan Laut Irak di Perang Teluk, ketika memberantas bajak laut di Mediterania, semua kemuliaan itu seperti runtuh dalam sekejap. Tapi memikirkan keselamatan awak kapal, tidak ada pilihan. Saya menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan operator radio. Balas Angkatan Laut Indonesia. Sampaikan bahwa kami meminta dukungan atas nama pertukaran teknologi. 30 menit kemudian, jawaban datang dari Angkatan Laut Indonesia. Tim teknis akan tiba dalam 2 jam. Mohon pertahankan suhu baterai pada level saat ini. Saya berkata pelan kepada ajudan, ini harus ditangani secara rahasia, tidak boleh sampai ke media. Ajudan mengangguk, tapi keheranan juga jelas di matanya. Pukul 1 dini hari, cahaya kecil mulai terlihat di cakrawala. Itu kapal cepat Angkatan Laut Indonesia. Saya mengamati pendekatan mereka dari anjungan kapal dengan perasaan campur aduk. Seorang laksamana Angkatan Laut Prancis menerima bantuan Indonesia. Apakah ini benar-benar kenyataan? Ketika kapal cepat mendekati kapal induk kami, terlihat sekitar 10 teknisi. Mereka tampak mempersiapkan peralatan dengan lebih sistematis dari yang saya duga. Saya bergumam dalam hati. Tidak masuk akal. Kami meminta bantuan Indonesia. Pukul 2 dini hari, tim teknis Indonesia naik ke kapal induk. Pemimpin tim adalah pria tenang berusia pertengahan 40-an. Dia memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris yang fasih. Selamat pagi, Laksamana. Saya Dr. Arman Pratama, ahli baterai dari Institut Penelitian Teknologi Angkatan Laut Indonesia. Saya berjabat tangan sebagai sopan santun dan bertanya, Dokter, apakah Anda benar-benar bisa menyelesaikan masalah kami? Dr. Pratama menjawab dengan percaya diri. Laksamana, kami telah meneliti teknologi baterai di lingkungan tropis selama 20 tahun. Masalah seperti ini adalah tugas sehari-hari bagi kami. Mendengar kata-katanya, saya merasa ada yang salah dengan pemikiran saya. Penampilan profesional dan persiapan sistematis tim teknis Indonesia benar-benar di luar dugaan saya. Dr. Pratama dan timnya langsung menuju ruang mesin. Saya ikut, dan reaksi pertama mereka mengesankan. Melihat sistem baterai yang kompleks tidak membuat mereka panik sama sekali. Justru mereka langsung mengeluarkan termometer dan higrometer untuk mengukur lingkungan sekitar. Laksamana, kelembaban ruang mesin saat ini 76% dan suhu air 32 derajat. Inilah inti masalahnya. Diagnosis Dr. Pratama jelas. Sistem baterai yang dirancang di Eropa tidak mencerminkan karakteristik lingkungan laut tropis dengan baik. Saat itu saya menyadari, inilah yang terlewatkan oleh kami. Lingkungan laboratorium Prancis atau Jerman benar-benar berbeda dengan realitas perairan Maluku Indonesia. Pukul 4 dini hari, Dr. Pratama menyelesaikan analisis situasi dan melaporkan kepada saya. Laksamana, ada solusinya. Tapi semua sel baterai yang ada harus diganti. Dengan baterai alloy nikel tipe tropis yang kami kembangkan, saya tidak bisa menyembunyikan keraguan. Dokter, apakah teknologi seperti itu benar-benar ada? Prancis, Jerman, bahkan Amerika tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dr. Pratama tersenyum dan menjawab,
Laksamana, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Kami tidak hanya menambang nikel, tapi selama 20 tahun meneliti teknologi baterai berbasis nikel. Khususnya optimalisasi kinerja di lingkungan tropis adalah bidang keahlian khusus kami. Saat itu saya terkejut. Selama ini kami menganggap Indonesia hanya sebagai negara pemasok sumber daya. Ternyata mereka memiliki teknologi yang lebih maju dari kami. Pukul 5 dini hari, Dr. Pratama dan timnya mulai analisis teknis yang serius. Melihat peralatan yang mereka bawa, saya kembali terkejut. Kamera thermal terbaru, alat ukur kelembaban presisi, dan bahkan peralatan X-ray portabel untuk analisis sel baterai. Levelnya tidak kalah dengan laboratorium penelitian Eropa manapun. Dr. Pratama memeriksa sel baterai bermasalah satu persatu, sambil menjelaskan, Laksamana, baterai nikel kobalt yang sedang Anda gunakan sempurna untuk iklim sedang Eropa. Tapi di lingkungan tropis laut yang panas dan lembab memiliki kelemahan fatal. Dia mengeluarkan tablet portabel dan menunjukkan data detail. Seperti yang Anda lihat, pada lingkungan dengan kelembaban di atas 70% dan suhu di atas 30 derajat, pergerakan ion di dalam baterai menjadi sangat tidak stabil. Inilah penyebab dasar overheat. Saya mendengarkan penjelasannya dengan semakin terkejut. Analisis seperti ini tidak pernah saya dengar dari Institut Penelitian Teknologi Angkatan Laut Paris. Dokter, lalu apa solusinya? Dr. Pratama menjawab dengan yakin. Mengganti dengan baterai alloy, nikel mangan kobalt khusus yang kami kembangkan. Baterai ini dikembangkan dengan teknologi independen Indonesia dan dapat beroperasi stabil bahkan pada lingkungan kelembaban 90% dan suhu 40 derajat. Saya memasang ekspresi skeptis. Apakah kinerja seperti itu benar-benar mungkin? Bisakah Anda membuktikannya? Dr. Pratama memberi sinyal kepada anggota tim. Seorang teknisi membawa kotak kecil berisi sel baterai, seukuran baterai kami. Laksamana, mari kita tes langsung. Mereka mulai eksperimen perbandingan di tempat. Menjalankan sel baterai yang ada dan sel baterai buatan Indonesia pada kondisi yang sama. 30 menit kemudian, hasilnya mengejutkan. Sel yang ada mencapai 85 derajat, tapi sel buatan Indonesia stabil di 48 derajat. Saya bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Apakah ini benar-benar mungkin? Dr. Pratama menjelaskan dengan tenang. Laksamana, Indonesia menangani 35% produksi nikel dunia. Tapi kami tidak puas hanya mengekspor bahan mentah. Selama 20 tahun terakhir, Universitas Teknologi Jakarta dan Institut Penelitian Teknologi Angkatan Laut bersama meneliti teknologi baterai berbasis nikel. Dia melanjutkan penjelasan. Khususnya Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari 17 pulau. Untuk menyediakan listrik stabil ke semua pulau, baterai yang beroperasi stabil di lingkungan tropis panas dan lembab sangat penting. Karena itulah teknologi unik kami berkembang. Saat itu saya menyadari betapa sempit konsep negara maju teknologi yang kami pikirkan. Indonesia mengembangkan teknologi khusus tingkat dunia berdasarkan lingkungan dan kebutuhan unik mereka. Pukul 7 pagi, Dr. Pratama menjelaskan rencana penggantian keseluruhan. Laksamana, untuk mengganti seluruh sistem baterai, butuh sekitar 18 jam. 10 teknisi kami tidak cukup, perlu tenaga tambahan. Saya langsung melaporkan darurat ke markas besar Paris. Ini Moro, dengan dukungan teknis pihak Indonesia, masalah dapat diselesaikan. Meminta persetujuan untuk operasi penggantian baterai keseluruhan. Jawaban dari Paris mengejutkan cepat. Disetujui. Selesaikan krisis dengan cara apapun. Tapi suara Menteri Pertahanan masih tercampur keraguan. Pukul 9 pagi, teknisi tambahan dan baterai dari Indonesia tiba. Kali ini dengan pesawat angkut besar 20 teknisi dan 200 sel baterai dikirim. Saya tidak bisa tidak mengagumi persiapan sistematis mereka. Dr. Pratama menjelaskan rencana kerja. Laksamana, karena pekerjaan ini dilakukan di atas laut sangat berbahaya. Tapi tim kami sudah berpengalaman ratusan kali dengan pekerjaan serupa di semua kapal Angkatan Laut Indonesia. Saat itu saya menyadari, ini bukan sekadar dukungan teknis, tapi keahlian dimensi yang benar-benar berbeda.
Indonesia, karena kondisi geografis unik, 17.000 pulau, teknologi kerja presisi di laut, berkembang ke level terbaik dunia. Ketika pekerjaan dimulai, saya semakin terkejut. Bahkan dalam situasi gelombang setinggi 2 meter, mereka melakukan pekerjaan presisi seperti di pabrik. Sistem sempurna yang mempertimbangkan suhu, kelembaban, bahkan getaran saat mengganti setiap sel baterai. Saya bergumam dalam hati. Ini masalah yang tidak bisa diselesaikan Prancis, Jerman, Amerika. Tapi mereka sudah punya jawabannya 20 tahun lalu. Pukul 10 pagi, penggantian baterai dimulai penuh. Dr. Pratama dan timnya menunjukkan sistematisasi yang menakjubkan. 30 teknisi dibagi dalam 5 tim bekerja simultan di beberapa area. Setiap tim terdiri dari 1 pemimpin dan 5 teknisi ahli. Kerjasama antar tim menunjukkan presisi ala militer. Saya mengamati proses kerja dengan terus mengagumi. Alat-alat yang mereka gunakan, semuanya dioptimalkan untuk kerja maritim. Benar-benar berbeda dari peralatan darat pada umumnya. Perangkat stabilisasi khusus yang mempertimbangkan gerakan gelombang, alat presisi dengan coating tahan garam, dan sistem kontrol lingkungan yang merespons perubahan kelembaban secara langsung. Penggantian sel baterai pertama dimulai di area nomor 3, tepat tempat overheat pertama terjadi. Dr. Pratama langsung memimpin pekerjaan ini. Sebelum melepas sel yang ada, dia memeriksa lingkungan sekitar sekali lagi. Suhu ruang mesin saat ini 34 derajat, kelembaban 76%. Agak tinggi tapi tidak masalah untuk pekerjaan. Dia memberi sinyal kepada anggota tim, dan sel baterai pertama dilepas dengan hati-hati. Segera setelah sel lama dilepas, sel baterai buatan Indonesia dipasang di tempat itu. Dari luar tampak hampir identik, tapi menurut penjelasan Dr. Pratama, struktur internal benar-benar berbeda. Laksamana, inti baterai ini adalah alloy nikel khusus. Alloy NMCT, nikel manganese cobalt tropical, yang kami kembangkan memiliki struktur khusus yang menstabilkan pergerakan ion di lingkungan panas dan lembab. 30 menit setelah sel baru dipasang, hasil tes pertama keluar. Sementara sel-sel lama masih bertahan di atas 80 derajat, sel yang baru dipasang stabil di 42 derajat. Yang lebih mengejutkan, output meningkat 15% dari sebelumnya. Saya bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Dokter, apakah ini benar-benar mungkin? Suhu turun dan output naik? Dr. Pratama tersenyum penuh kebanggaan sambil menjelaskan. Laksamana, inilah keistimewaan teknologi Indonesia. Kami tidak mengorbankan suhu demi efisiensi, tapi mengembangkan cara mencapai efisiensi lebih tinggi melalui stabilitas suhu. Pukul 2 siang, dari total 30 area, 10 area sudah selesai diganti. Hasilnya konsisten menakjubkan. Semua area yang diganti suhu stabil sekitar 40 derajat, dan output keseluruhan sistem juga meningkat bertahap. Tapi ujian sesungguhnya dimulai pukul 4 sore. Laut tiba-tiba menjadi kasar. Tinggi gelombang mencapai 3 meter. Seluruh kapal induk bergoyang hebat. Melanjutkan pekerjaan penggantian baterai presisi dalam kondisi seperti ini tampak hampir mustahil. Saya menyarankan Dr. Pratama menghentikan pekerjaan. Dokter, dalam situasi seperti ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau menunggu laut tenang? Tapi jawaban Dr. Pratama mengejutkan. Laksamana, di Indonesia gelombang sebesar ini biasa. Kami punya pengalaman bekerja di laut yang lebih kasar. Dia memerintahkan anggota tim menyiapkan peralatan khusus. Yang mereka keluarkan adalah meja kerja berbasis giroskop. Sekeras apapun kapal bergoyang, meja kerja tetap horizontal. Ditambah sabuk pengaman khusus yang dikenakan setiap teknisi menyerap dampak gelombang dengan sempurna. Saat itu saya menyadari, bagi mereka kondisi seperti ini tidak istimewa sama sekali. Di Indonesia yang terdiri dari 17 pulau, kerja presisi di laut kasar adalah keseharian. Pukul 6 sore, 20 area selesai diganti. Suhu rata-rata keseluruhan sistem baterai turun sampai 45 derajat, output naik 20%. Yang lebih mengejutkan, stabilitas keseluruhan sistem sangat meningkat. Dr. Pratama melaporkan hasil pemeriksaan menengah. Laksamana, hasil sampai sekarang jauh lebih baik dari perkiraan.
Tidak hanya stabilitas suhu, tapi efisiensi keseluruhan sistem juga sangat membaik. Saya mendengar kata-katanya dengan perasaan campur aduk. Kepercayaan diri yang saya bangun selama 30 tahun di Angkatan Laut Prancis runtuh dalam sehari. Bersamaan itu rasa hormat terhadap keahlian mereka juga muncul. Pukul 8 malam, pekerjaan terus berlanjut di tengah gelombang kasar. Penampilan teknisi Indonesia seperti melihat seniman. Bahkan dalam situasi gelombang setinggi 3 meter, gerakan tangan mereka tidak bergetar sama sekali. Yang paling mengesankan adalah kerjasama tim mereka. Ketika satu orang memegang sel baterai, yang lain memberikan alat pada timing yang tepat. Kerjasama sempurna seolah bekerja bersama puluhan tahun. Saya bertanya pelan kepada ajudan, bagaimana Anda menilai level kerja mereka? Ajudan ragu sejenak kemudian menjawab, Laksamana, sejujurnya tampaknya mereka lebih baik dari teknisi Prancis kita. Pukul 10 malam. Pekerjaan area terakhir dimulai. Area nomor 1, jantung kapal induk. Karena sistem baterai di sini menangani 40% daya dorong keseluruhan, ini adalah area paling penting. Dr. Pratama membawa sel baterai yang disiapkan khusus untuk pekerjaan terakhir ini. Laksamana, ini model terbaru yang kami kembangkan. Versi perbaikan NMCT yang lebih mengoptimalkan kinerja di laut. Saat sel baterai terakhir dipasang, saya merasakan keharuan aneh. Ini bukan sekadar perbaikan, ini pertemuan teknologi dua negara, dan bagi saya momen pencerahan yang benar-benar baru. Saya bergumam dalam hati, ini bukan sekadar perbaikan, ini seni di atas laut. Keesokan harinya pukul 4 dini hari, operasi besar selama 18 jam akhirnya selesai. Semua 200 sel baterai diganti dengan buatan Indonesia, dan keseluruhan sistem direboot. Saya menunggu hasil tes pertama dengan hati tegang. Pukul 6 pagi, akhirnya hasil keluar. Suhu rata-rata keseluruhan sistem baterai 35 derajat, output maksimum naik 25% dari sebelumnya. Dan yang paling mengejutkan adalah stabilitas sistem. Fluktuasi perubahan suhu berkurang sampai 1/10 level sebelumnya. Kepala mesin melaporkan dengan suara gembira. Laksamana, ini hasil yang tidak bisa dipercaya. Suhu stabil dan output naik drastis. Kinerja seperti ini tidak pernah diprediksi bahkan pada tahap desain. Saya mendekati Dr. Pratama dan berkata, Dokter, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Teknisi terbaik Prancis tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi diselesaikan dalam sehari? Dr. Pratama tersenyum rendah hati dan menjawab, Laksamana, teknologi tidak ada yang superior mutlak. Hanya ada teknologi yang tepat sesuai lingkungan. Teknologi Eropa dioptimalkan untuk lingkungan Eropa. Teknologi kami dioptimalkan untuk lingkungan laut tropis. Mendengar kata-katanya, saya terlarut dalam refleksi mendalam. Saya menyadari betapa sempit stereotip negara maju teknologi yang saya pegang selama 30 tahun. Keunggulan teknologi sejati adalah memberikan solusi optimal yang sesuai lingkungan dan kebutuhan. Pukul 8 pagi, tes komprehensif keseluruhan sistem dilakukan. Semua sistem daya kapal induk dijalankan bersamaan, dan hasilnya menakjubkan. Bahkan dengan output 25% lebih tinggi dari sebelumnya, suhu baterai tidak melampaui 40 derajat. Sementara awak kapal Prancis tercengang, teknisi Indonesia dengan tenang menyelesaikan pemeriksaan akhir. Ekspresi mereka penuh kepuasan, bukan kesombongan. Dr. Pratama mendekati saya untuk laporan akhir. Laksamana, semua pekerjaan selesai. Ke depan sistem baterai ini akan beroperasi sempurna, bahkan di perairan tropis. Saya menyampaikan terima kasih dengan tulus. Dokter, terima kasih banyak. Sejujurnya awalnya saya ragu, tapi sekarang pikiran saya benar-benar berubah. Dr. Pratama tersenyum hangat dan berkata, Laksamana, melalui kejadian ini kami juga banyak belajar. Teknologi presisi Prancis bertemu dengan teknologi adaptasi lingkungan kami, menghasilkan hasil yang lebih baik. Ini hanya proses saling belajar. Saat itu saya mendapat syok mendalam. Mereka tidak berusaha mengajari kami, justru memperlakukan kami sebagai partner belajar bersama. Sebaliknya saya dari awal sampai akhir meragukan dan meremehkan mereka. Pukul 10 pagi, teknisi Indonesia mulai bersiap mundur. Saya merasa sayang melepas mereka. Meski hanya 18 jam yang singkat,
Bagi saya ini pengalaman yang menunjukkan dunia yang benar-benar baru. Saya berpisah terakhir dengan Dr. Pratama sambil bertanya, "Dokter, satu hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana bisa mengembangkan teknologi sesempurna ini?" Dia berpikir sejenak kemudian menjawab, "Laksamana, bukankah dikatakan kebutuhan adalah ibu dari penemuan? Di negara kami yang terdiri dari 17.000 pulau, laut adalah urat nadi kehidupan. Semua teknologi terhubung dengan laut. Semua inovasi dimulai dari laut." Saat itu saya benar-benar memahami. Indonesia karena karakteristik geografis, teknologi maritim langsung terhubung dengan kelangsungan hidup. Sebaliknya kami Eropa melihat laut dengan pemikiran berpusat daratan. Pukul 11 pagi, saat teknisi Indonesia pergi, mereka memberikan hadiah kecil kepada saya. Laporan penelitian teknologi baterai yang mereka kembangkan. Material lebih dari 200 halaman yang semua isinya diterjemahkan ke bahasa Inggris. "Laksamana, ini sebagian dari penelitian kami. Kami pikir akan membantu Angkatan Laut Prancis juga." Kata-kata Dr. Pratama mengandung ketulusan. Saya menerima laporan itu sambil menyadari, negara kuat sejati tidak ditentukan oleh jumlah senjata atau ukuran kapal, tapi diselesaikan dengan kebijaksanaan dan kerjasama. Melihat kapal cepat mereka menghilang di balik cakrawala, saya bertekad dalam hati. Ke depan tidak akan pernah meremehkan negara manapun, dan akan mempelajari apa itu pertukaran teknologi sejati. Setelah teknisi Indonesia pergi, saya punya waktu refleksi mendalam. FS Charlemagne sekarang beroperasi dalam kondisi lebih sempurna dari sebelumnya. Sistem baterai mempertahankan suhu stabil 35 derajat. Output melebihi spesifikasi desain 25%. Komunikasi darurat masuk dari markas besar Angkatan Laut Paris. Laksamana Moro minta laporan situasi. Suara Menteri Pertahanan. Saya melaporkan detail semua proses 48 jam terakhir. Menteri, masalah benar-benar teratasi dengan dukungan teknisi Indonesia. Kinerja sistem saat ini sangat melebihi spesifikasi desain. Jawaban Menteri mengejut Jaisidopyul Gesok Pionjipkan. "Laksamana, buat laporan teknis detail. Dan pertimbangkan juga kemungkinan kerjasama teknologi tambahan dengan Indonesia." Saat itu saya menyadari, peristiwa ini bisa menjadi titik awal hubungan internasional baru, melampaui sekadar penyelesaian masalah teknis. Seminggu kemudian, saya menyelesaikan laporan detail. Laporan 200 halaman ini berjudul Transformasi Paradigma Teknologi Maritim Abad ke-21. Studi Kasus Indonesia. Inti laporan sebagai berikut. Pertama, keunggulan teknologi tidak ditentukan standar mutlak, tapi kesesuaian lingkungan. Teknologi kami yang dinilai terbaik di Eropa menunjukkan kelemahan fatal di perairan tropis, dan teknologi Indonesia dioptimalkan sempurna untuk lingkungan seperti ini. Kedua, Indonesia bukan sekadar negara pemilik sumber daya, tapi negara kuat teknologi maritim yang terakumulasi 20 tahun. Khususnya teknologi baterai berbasis nikel dan teknologi kerja presisi maritim adalah level terbaik dunia. Ketiga, kondisi geografis unik, 17.000 pulau, menciptakan ekosistem teknologi khusus Indonesia. Bagi mereka, laut bukan penghalang, tapi panggung inovasi teknologi. Sebulan kemudian, berita mengejutkan datang. Pemerintah Prancis resmi mengusulkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Teknologi Maritim dengan Indonesia. Inti perjanjian ini adalah pertukaran teknologi dan penelitian pengembangan bersama kedua negara. Saya ikut berpartisipasi dalam penyusunan draft perjanjian ini. Isi utama perjanjian: Prancis menyediakan teknologi mesin presisi dan teknologi integrasi sistem. Indonesia menyediakan teknologi adaptasi lingkungan tropis dan teknologi kerja maritim. Juga termasuk program pertukaran teknisi reguler antara kedua angkatan laut. Program di mana teknisi Prancis belajar teknologi lingkungan tropis di Indonesia, teknisi Indonesia menguasai teknologi mesin presisi di Prancis. 6 bulan kemudian, perjanjian resmi ditandatangani. Upacara penandatanganan diadakan di Jakarta. Saya juga hadir sebagai anggota delegasi Angkatan Laut Prancis. Di sana saya bertemu Dr. Pratama lagi. "Laksamana, senang bertemu lagi. Bagaimana kabar Charlemagne setelah itu?" Itulah pertanyaan pertamanya. Saya tersenyum dan menjawab, "Berkat dokter sempurna. 6 bulan terakhir tidak ada masalah teknis apapun.
Bahkan efisiensi bahan bakar meningkat 30%. Pada upacara penandatanganan saat Presiden kedua negara bertemu, saya mendapat kehormatan khusus. Presiden Prancis memperkenalkan saya. Laksamana Moro adalah saksi hidup kerjasama teknologi ini. Tanpa laporannya, perjanjian bersejarah ini tidak akan ada. Saat itu saya terlarut dalam keharuan mendalam. 6 bulan lalu, saya yang meremehkan Angkatan Laut Asia Tenggara, sekarang memimpin peran kerjasama dengan mereka. Setelah penandatanganan perjanjian, saya berbincang panjang secara pribadi dengan Dr. Pratama. Dokter, sejujurnya awalnya saya sangat ragu, tapi sekarang pikiran saya benar-benar berubah. Dr. Pratama berkata dengan ekspresi memahami, Laksamana, itu hal alami. Kami juga pernah punya masa mengagumi teknologi Eropa secara membabi buta, tapi sekarang menjadi hubungan yang saling mengakui kelebihan dan bekerja sama. Setahun kemudian, saya menulis laporan baru. Kali ini dalam format memoir pribadi. Di bagian akhir laporan, saya menulis demikian. Masa depan laut abad ke-21 bukan Paris, bukan Washington, Jakarta. Indonesia berdasarkan 17.000 pulau dan pengalaman maritim ribuan tahun sedang muncul sebagai negara kuat teknologi maritim sejati. Jika kami orang Eropa melihat laut sebagai objek penaklukan, mereka melihat laut sebagai partner kerjasama. Inilah perbedaannya. Saya awalnya pergi untuk mengajar, tapi akhirnya kembali sebagai murid pembelajaran. Dan saya pikir inilah wujud kerjasama internasional sejati. Sikap membuang keangkuhan dan belajar dengan rendah hati. Itulah kebijaksanaan sejati untuk hidup di abad ke-21. Saat ini seluruh dunia mulai melihat Indonesia bukan lagi sekadar negara sumber daya, tapi negara kuat teknologi maritim masa depan. Dan saya bangga menjadi saksi kecil perubahan seperti ini. Laut adalah warisan bersama umat manusia. Dan negara yang paling memahami laut itu adalah Indonesia. Kini seluruh dunia mengetahuinya. Hari ini sampai di sini. Untuk Indonesia tanah air kita, mohon dukungan dengan subscribe dan komentar. Terima kasih.